Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kedua mungkin ya. Sebelumnya mohon maaf, kemarin-kemarin hanya bisa memberikan tugas kepada murid-murid saya tercinta ya. Belum sempat memberikan materi, namun untuk sekarang insya Allah saya akan memberikan materi buat murid-murid saya tercinta tentang ekonomi kreatif. Nah sebelumnya sudah kan saya ngasih tugas gitu ke murid-murid saya ya, tentang ekonomi kreatif, mulai dari pengertian ekonomi kreatif itu sendiri, lalu jenis-jenis ekonomi kreatifnya, lalu siapa menteri ekonomi kreatif. Nah itu ya sudah saya kasihkan. Nah, namun sekarang akan saya jelaskan lebih supaya kan kalau misalnya kalian hanya mengerjakan tugas saja, kemungkinan ada yang ngerti atau tidak. Nah sekarang akan saya coba jelaskan gitu untuk ekonomi kreatif ini sendiri. Nah yang pertama itu kita membahas tentang konsep ekonomi kreatifnya itu sendiri ya. Nah ekonomi kreatif itu bisa muncul ya dengan adanya kreativitas di masyarakat itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya ingin adanya ekonomi kreatif ya, masyarakat harus kreatif untuk menciptakan ekonomi itu. Nah contohnya ya di sini ada suatu pengertian ya, kreativitas. Tentang kreativitas ya, kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi ekonomi kreatif itu hasil-hasil produknya itu produk-produk yang baru ya, atau yang belum ada sebelumnya. Walaupun mungkin belum sudah ada, tapi akan ada perbedaan gitu ya. Nah seperti itu konsep ekonomi kreatif. Jadi walaupun misalnya contohnya gini, ada yang bikin seblak gitu ya, walaupun seblaknya sama ya, tapi kan tiap-tiap orang punya kreativitas sendiri. Jadi di sana ekonomi kreatifnya seperti itu. Nah terus selain itu, nah ekonomi kreatif ini biasa diidentikan dengan seorang wirausaha. Jadi kan wirausaha itu orang-orang yang membuat bisnis ya, malah ada yang membuat bisnis baru gitu. Jadi mereka itu orang-orang yang kreatif membuat bisnis baru. Nah itu ekonomi kreatif itu biasa diidentikan dengan seorang wirausahawan seperti itu ya. Nah lanjutannya kita ke jenis-jenis ekonomi kreatif ya. Di sini ya, ekonomi kreatif itu dibagi menjadi 14 subsektor ya. Nah kita jelaskan satu-satu ya. Contoh untuk periklanan ya, di sini ada menggunakan medium tertentu. Jadi kan iklan itu mungkin bisa teman-teman lihat sendiri gitu ya. Iklan-iklan itu kan hampir semua punya ciri khasnya sendiri, beda-beda gitu. Jadi nah ini iklan itu termasuk ekonomi kreatif, karena untuk membuat iklan yang beda, membuat iklan yang bagus itu harus memerlukan sebuah kreativitas ya, seperti itu. Lalu ada arsitektur ya. Di sini dibagi-bagi juga menjadi town planning, urban design, landscape, arsitektur. Tuh. Terus ada lagi detail konstruksi. Nah ini sebuah kenapa arsitektur disebut ekonomi kreatif? Karena untuk membuat sebuah desain ya, desain kota, lalu desain bangunan, nah itu memerlukan kreativitas juga gitu. Jadi nggak ojol-ojol kita ngebangun gitu ya. Nah ada arsiteknya yang kreatif membuat sebuah desain tersebut. Lalu ada pasar barang seni ya. Kalau pasar barang seni, kalau misalnya kalian pernah main ke Yogyakarta ya, di sana ada pasar-pasar yang menjual souvenir gitu, atau khas Jogja gitu ya. Di sana ada pasar barang seni. Lalu kerajinan atau craft ya. Nah kerajinan ini memang yang sebenarnya yang
bisa diidentikan dengan sebuah ekonomi kreatif karena hasil barangnya itu emang unik-unik gitu ya, beda-beda. Lalu apa bisa dibilang baru-baru juga gitu. Nah, yang seperti apa gitu kerajinannya itu apa yang dimasukkan ke ekonomi kreatif? Mana di sini ada mana? Nah, ada kulit, rotan, bambu, kayu, logam seperti emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi, kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Nah, itu kerajinan-kerajinan. Contoh yang dari bambu, kerajinan apa ya? Ada kerajinan-kerajinan anyaman dari bambu biasanya. Lalu ada apa? Kerajinan dari kulit, ya, kayak bikin apa? Dari kulit, kayak bikin gantungan kunci dari kulit, ya. Lalu ada juga dari tanah liat seperti guci yang kayak gitu. Nah, itu ya contoh-contohnya kerajinan. Lalu desain. Ya, desain ini ya pasti ya apa memerlukan kreativitas karena desain yang bagus itu ya bisa dilihat sendirilah sama teman-teman. Nah, itu memerlukan kreativitas yang tinggi itu untuk membuat desain. Nah, itu salah satu ekonomi kreatif juga, dan desain ini bisa dijual ya. Jadi setiap kalian misalnya membuat desain, menggambar atau membuat logo, nah itu apa dapat dijual desainnya seperti itu. Lalu ada fashion ya. Nah, fashion ini salah satu ekonomi kreatif juga ya. Terus apa mana video, film, dan fotografi. Nah, ini pasti dalam membuat video, membuat film, lalu memotret suatu objek ya atau fotografi itu. Nah, itu apa termasuk ekonomi kreatif karena di dalamnya ada sebuah kreativitas yang digali. Seperti untuk membuat film ya pasti kan ada tim kreatifnya yang membuat film itu menjadi sangat menarik gitu. Itu memerlukan kreativitas yang tinggi. Lalu ada permainan interaktif atau game ya. Nah, game ini apa salah satu ekonomi kreatif juga karena untuk membuat game ya apa bukan ojo-ojo bikin ada gitu ya, perlu proses panjang gitu untuk membuat karakternya bagus gitu, terus alur gamenya menyenangkan gitu. Nah, itu butuh kreativitas juga. Nah, contoh-contoh game ya yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu ada apa? Ada Free Fire, ada apa lagi? Ada Mobile Legends, terus ada apa lagi? Ada Wild Rift ya. Terus kalau game Indonesia kayak game Indonesia. Nah, mungkin buat tugas ya, coba kalian cari ini tugas pertamanya, cari 5 game buatan Indonesia. Oke. Kalian cari, tulis di komentar. Oke. Nah, itu tugas pertamanya ya. Nah, terus industri kreatif selanjutnya itu musik ya. Musik juga salah satu industri kreatif karena untuk membuat musik yang enak didengar, musik yang musik yang ya pokoknya yang bisa diterima sama masyarakat gitu. Nah, itu memerlukan kreativitas juga ya untuk membuat instrumennya ya, terus untuk nyanyinya supaya enak. Nah, itu salah satu membutuhkan kreativitas. Nah, contohnya Indonesia yang udah go internasional musiknya itu siapa? Seperti Agnes Monica, lalu ada Weird Genius, terus masih banyak lagi ya yang udah go internasional dari Indonesia lewat industri kreatif musik seperti itu. Lalu ada seni pertunjukan atau showbiz ya. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan. Nah, misal pertunjukannya apa? Wayang ya, lalu tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, dan yang lainnya. Nah, itu termasuk industri kreatif ya pasti, karena di sini pertunjukan itu ya selain kita harus menentukan alur, menentukan kostum ya, terus menentukan make up-nya juga, menentukan latar tempatnya juga. Nah, itu hal-hal seperti itu harus membutuhkan kreativitas yang tinggi ya. Terus supaya ceritanya baru terus, segar terus. Nah, itu membutuhkan kreativitas ya. Nah, itu seni pertunjukan.
Terus ada penerbitan dan percetakan. Terus selanjutnya ada layanan komputer dan piranti lunak. Nah, ini dalam membuat suatu aplikasi ya, atau yang disebut programmer itu ya. Nah, itu mereka itu salah satu pelaku ekonomi kreatif ya, karena dengan membuat software ya atau perangkat lunak itu, nah itu memerlukan kreativitas juga ya, nggak jauh-jauh bikin jadi gitu. Nah, itu ada pemikiran juga seperti itu. Dan yang pasti dalam membuat software itu kita nggak bisa sebenarnya bisa sih gitu bikin yang udah ada, tapi untuk untuk supaya software kita diterima di pasar, nah perlu kreativitas tinggi supaya software kita lebih unggul dari software yang lainnya, seperti itu. Lalu ada televisi dan radio. Nah, ini ya, ini juga termasuk industri kreatif. Oke, ya. Karena di dalamnya tadi di televisi dan radio, di dalamnya itu ada musik ya. Ada pertunjukan juga kalau di televisi. Nah, jadi ada iklan juga. Nah, ini televisi dan radio masuk ke industri kreatif seperti itu. Lalu di riset dan pengembangan. Ini ya, kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi. Nah, ini jadi membuat suatu penelitian baru gitu ya untuk menghasilkan teknologi atau ilmu gitu. Jadi ini kan nanti bisa jadi industri kreatif seperti itu. Nah, itu ya untuk ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini juga harus selain bisa bersaing di global, ekonomi kreatif ini juga harus bisa mengembangkan ekonomi lokal ya. Kayak tadi contohnya itu kayak yang craft gitu ya, yang craft dengan misalnya membuat kerajinan dari bambu. Nah, otomatis para petani bambu ya yang punya kebun-kebun bambu, nah itu merasa diuntungkan juga. Nah, seperti itu. Atau misalnya dengan adanya pasar seni ya, dengan adanya pasar seni. Nah, orang-orang yang jualan craft ya, yang membuat craft, nah orang-orang itu kan bisa jualan di pasar seni. Nah, saat jualan di pasar seni itu orang-orang craft kan terbantu seperti itu. Nah, selain itu juga kalau misalnya di Indonesia itu banyak kerajinan yang bagus, ada pasar seni yang menarik gitu. Nah, orang-orang luar negeri pasti datang ke Indonesia gitu, berbondong-bondong gitu untuk melihat hasil-hasil yang menarik seperti itu ya. Itu ya. Terus gimana upaya meningkatkan ekonomi kreatif ya, yang pasti nah harus ada peran dari pemerintah ya. Peran dari pemerintahnya itu ya yang sudah dilihat gitu sampai sekarang ada. Nah, pemerintah itu udah membuat program-program pelatihan untuk pengusaha ekonomi kreatif. Terus ada juga pendampingannya. Jadi gimana sih supaya supaya bisnis kita itu bisa menjadi bisnis yang kreatif dan bisa diterima di pasar. Jadi supaya ekonomi kreatif mereka itu nggak merugi gitu, malah jadi menguntungkan seperti itu. Nah, itu pelatihannya. Terus ada lagi kayak kemarin bantuan UMKM ya yang lagi rame. Nah, itu juga salah satu bantuan dari pemerintah untuk memodali UMKM ya supaya nggak bangkrut. UMKM itu kan ekonomi kreatif juga ya, seperti itu. Nah, itu ya salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, terus selain itu juga Indonesia udah pernah bikin festival ekonomi kreatif ya, banyak sih, sering itu ya, kayak nih ada di sini di buku ya, ada Java Jazz, Jakarta Food and Festival and Fashion Festival, terus festival animasi kartun internasional tuh yang itu ya. Nah, jadi ada festival ekonomi kreatif ya.
banyak sih kayak Jakarta Fair gitu, kalau nggak salah di sana ada juga gitu. Terus yang eh, apa ini yang festival makanan seperti itu. Nah, ini juga harus ada peningkatan jangkauan pemasaran ya. Jadi emang selain produk-produknya yang kreatif, kalau misalnya sekreatif apapun produk kamu gitu ya, tapi kalau misalnya kalian gak melakukan pemasaran yang baik, gak mengiklankannya, ya otomatis produk kalian gak bakal ada yang mengetahuinya gitu ya. Jadi ya itu harus pemasaran itu hal yang penting gitu ya, promosi seperti itu ya. Terus ada juga kerjasama ya. Jadi selain memang eh, promosinya yang bagus, produknya yang bagus, kalian juga harus kerjasama ya. Contoh kalau misalnya kayak kemarin di Garut ada festival bakso aci ya, festival bakso aci. Nah kalau misalnya mereka nggak kerjasama gitu ya, udah sendiri-sendiri aja gitu, aku yang itu yang di Maleer fokus dengan bakso aci Maleernya, lalu ada yang fokus dengan bakso aci gitu. Nah kalau mereka sendiri-sendiri kayak gitu, nggak bikin festival, ya mungkin hanya pelanggan-pelanggan mereka aja yang tahu. Nah, tapi saat mereka bikin festival, dibiarkan mereka kerjasama gitu ya, nah, akhirnya ya makin ramai juga gitu bakso aci. Ya seperti itu. Jadi itu bentuk kerjasama. Ya. Nah paling untuk tentang ekonomi kreatif itu saja dulu. Ya untuk materi selanjutnya itu memanfaatkan persaingan peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah ini nanti ya dibahas di video selanjutnya. Nah tadi tugasnya ya cuma satu berarti tugasnya. Nah kalian tinggal kalau misalnya kalian yang skip sampai akhir supaya kalian tahu tugasnya, kalian lihat lagi ke tengah-tengah. Di tengah-tengah ada tugasnya. Nah paling itu aja dari saya ya. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.